يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فرجهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Saya harap kalian semuanya sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Membahas modul ya, ini ada modul dari internet ini mengenai modul UTBK ya. Oke, jadi kita akan memanfaatkan modul ini untuk pembelajaran mempersiapkan UTBK. Baiklah, bab pertama kita akan masuk ke eksponen dan logaritma ya. Iya. Sebentar ya. Ya, pengertian ya, bilangan bereksponen atau berpangkat itu dinyatakan dalam bentuk A pangkat B sama dengan C gitu ya. Misalnya A pangkat B itu sama dengan C. Logaritma dinyatakan dalam bentuk jadi kalau tadi itu A pangkat B itu sama dengan C, maka logaritma itu A log C sama dengan B begitu. A log C itu sama dengan B. Jadi artinya C ini adalah hasil daripada pangkat ya. Hasil dari pangkat. Jadi A pangkat B itu hasilnya C. Jadi A itu adalah ini. Jadi A itu adalah bilangan pokok. Jadi yang seperti ini bilangan pokok. B ini pangkat ya, ini B pangkat. C itu hasil pangkat. Jadi ini A ini bilangan pokok. Jadi kalau A log C itu kita mencari nilai pangkatnya gitu. Nilai pangkatnya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100 gitu ya. Nih, saya coret Nah, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa 10 log 100. Jadi 10 ini ya basis. Log 100 ini hasilnya 100. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Hasilnya adalah 2 gitu ya. Jadi mencari pangkatnya. Oke. Kemudian sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat apa ini? Sifat-sifat dulu ya. Pertama, sebentar ini menghapusnya gimana nih? Clear. Sebentar ya. Ya, sifat eksponen ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. A pangkat 0 itu 1. Untuk A yang tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat N dikali ini ya. Dikali A pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah M. Jadi pangkatnya tinggal ditambah ya. Oke. Jadi misalnya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 10 pangkat 5 ya. Karena 2 tambah 3, 5. Kemudian yang ini pembagian ya. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min M gitu ya. Misalnya 10 pangkat 3 per 10 pangkat 2 ini sama dengan 10 pangkat 1 ya, karena 3 dikurangi 2, 1. Kemudian ini A pangkat N dipangkatin lagi M, hasilnya A pangkat N kali M. Nah, contoh misalnya 10 pangkat 3, 3-nya bagus, dipangkatin 2, ini jadinya 10 pangkat 6 ya, karena 3 kali 2 hasilnya 6 gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ya. Akar nih. Akar M dari A pangkat N gitu ya. Akar M dari A pangkat N adalah A pangkat N per M. Nah gitu ya. Contoh misalnya ada akar 3 dari 10 pangkat
6 gitu ya. Ini hasilnya adalah 10. Jadi yang pangkat mah tetap ya, pangkatnya pangkat 6, tapi ada akarnya jadi per 3. Nah, gitu. Jadi 10 pangkat 2 gitu ya. Kemudian ini tadi udah ya. Ini tadi udah. Belum ya. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Contoh, misalnya 10 kali 5 gitu ya. Pangkat 2. Jadi sama dengan 10 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Hasilnya berapa? 100 kali 25 ya. Jadi 2500. Atau juga ini bisa tuh 5 kali 10 50. 50 pangkat 2 hasilnya 2500 sama kan ya. Nah, tapi yang kalian lihat itu ininya ya, sistemnya A pangkat N kali B pangkat N ya. Oke. Kemudian kalau ada pembagian A per B pangkat N, ini hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N ya. Jadi dua-duanya dipangkatkan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sifat-sifat logaritma. Tadi sifat-sifat eksponen, sekarang sifat-sifat logaritma ya. Ini harus kalian hafalkan ya. Jadi A log 1 sama dengan 0 ya. A log 1 itu 0. Kalian hafalkan ya. Kenapa? Karena A, ini basisnya A, pangkatnya 0, hasilnya 1 gitu ya. Karena itu ini ya. Nah, kemudian A log B sama dengan log B per log A. Nah, ini kalian hafalkan juga ya. Log B per log A ini. A log B itu log B per log A. Atau sama juga dengan C log B per log A. Pokoknya log B-nya di atas, log A-nya di bawah. Bisa ditambahkan basis. Basisnya bebas ya, mau Z juga boleh. Log B per Z log A. Boleh, bebas. Atau misalnya mau 100 log B per barnya juga 100 log A gitu ya. Mau 10 boleh, 10 log B per 10 log A. Pokoknya atasnya B, bawahnya A. Jadi bebas ya. Kemudian A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, gini ya. Jadi ini bisa kita kalikan asalkan basisnya sama ya. Jadi kalau basisnya sama bisa kita kalikan. Kalau pengurangan jadi pembagian ya. Ini apa ini ya? Log B ini maksudnya log B ya, ini tuh log B. Ini log B. Nah, gitu ya. A log B min A log C sama dengan A log B per C. Contoh misalnya gimana ya? Misalnya 5 log 10 dikurangi 5 log 5 misalnya. Ini hasilnya adalah 5 log 10 per 5. Nah, gitu. Atau sama dengan 5 log 2 gitu ya. Jadi pengurangan itu kesananya di perkalian. Kemudian A log B pangkat N. Nah, ini jadinya N kali A log B. Gitu ya. Tinggal N-nya pindah. A log B pangkat 2. Berarti 2 A log B. Gitu aja ya. Ini harus dihafalkan. Ya. Kemudian A pangkat N. Nah, kalau ada pangkatnya di basis, itu hasilnya 1 per N. Gitu. Jadinya seperti ini. 1 per N A log B. Kalau ada pangkat di sini di hasil pangkat A log B pangkat N, jadi N A log B gitu, seperti itu ya. Ini memang materi harus diulang-ulang ya, kalian tonton berkali-kali di videonya biar kalian hafal ya. Ini harus dihafalkan saja. Nah, kemudian ini A log B sama dengan, nah kalau A log B ini bisa turun ke bawah jadi 1 per, tapi ini ditukar antara basis dengan hasil pangkatnya. Jadi A log B sama dengan 1 per B log A gitu, bisa ditukar ya. Jadi misalnya 10 log 100 ini akan sama dengan 1 per 100 log 10 gitu. Bisa ditukar ya, bisa ditukar. Bisa dibuktikan. Nih, kalau 10 log 100 berapa?
Ini kan 2 ya, 2. Nah, kalau 100 log 10 berapa? 100 log 10 adalah 1/2 ini teh. Ya. Jadi 1/2. Oh, sama dengan 2 kan? Gitu ya. Kemudian A log B kali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, ini yang ini saya senang menemukan soal seperti ini ya. A log B kali B log C. Jadi ini ketemu ya, hasil pangkat dan basisnya sama. Nah, ini bisa digabung. Ini hasil pangkat dan basisnya sama. Ini juga bisa digabung. Jadi hasilnya A, kalian tinggal lihat A log D saja langsung seperti ini. Gitu ya. Jadi misalnya ada soal yang berebet ya. Seperti ini. Nah, gini ya. Terus ada lagi 5 log. Misalnya berapa ya? 32. Nah, ini berapa? Nah, ini tinggal kalian lihat. Ini sama, ini sama. Jadi 2 log 32 gitu ya, seperti itu. Atau misalnya kayak gini. Misalnya 4 log 5 kali 2 log 4 kali 5 log 32. Nah, ini kan tidak sama, Pak. Tidak sama. Tinggal kalian susun aja ya. Tinggal kalian susun. Yang ini simpan di depan, begitu ya. Yang ini simpan di tengah ya. Ini simpan di belakang, kan jadi nyusun ya. Jadi hasilnya adalah 2 log 2 log berapa? 32. Saya kaget ini, kirain waktunya sudah habis. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ada yang seperti ini, A pangkat A log B sama dengan B, gitu ya. 10 pangkat 10 log 100, gitu kan, sama dengan, kalau yang udah jelas ya, sama dengan 100-nya. Iya, gitu ya. Gitu. 10, jadi kalau ininya gitu ya, sama log 100, berarti hasilnya 100, tuh kan, bener kan? Iya, gitu ya. 10 pangkat 10 log 100, ya 100, tinggal copy paste aja ini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian A pangkat N log X pangkat M sama dengan M per N kali A log X. Iya, ini yang tadi ini ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau ada yang seperti ini, maka hasilnya seperti ini kan. Kalau ada yang apa tadi deh? Gini, maka hasilnya begini kan. Berarti kalau digabung, nah gini, A pangkat N log B pangkat M, ya sudah, berarti M-nya kayak gini ke depan, N-nya kayak gini per gitu kan, log B. Oh, ini A-nya jangan lupa. Nah, gitu ya. Kemudian A log A sama dengan 1 ya, A log A sama dengan 1. Gitu anak-anak, jadi ini memang harus dihafal ya, kalian harus hafalkan sifat-sifat logaritma ya, sembari kalian juga mungkin bisa apa namanya buktikan satu persatu ya, kalau tidak percaya hasilnya seperti itu. Jadi maksudnya dibuktikan ya, dibuktikan aja gitu kan, seperti tadi ya, dibuktikan. Kalian buktikan dengan angka-angka yang mudah, hasilnya seperti ini gitu. Gitu, seperti itu nih. Contoh misalnya yang ini ya, ini kita buktikan misalnya. Yang ini kalian bisa buktikan satu persatu biar lebih mudah. Tapi kalau ini mengapanya enak ya, ini mengapanya enak. Ini misalnya tadi kan dibuktikan ya, ini dibuktikan dengan tadi A log A sama dengan 1. Ya, contoh misalnya 10 log 10 sama dengan 1. Betul nggak? Artinya kan ini 10, ini kan bisa kita tulis sebagai 10 pangkat 1 kan. Ini hasil pangkatnya ini. Hasil pangkatnya ini. Di sini ini hasil pangkat. 10 kan basisnya. 1 pangkatnya. Ya 10 pangkat 1 sama 10 tuh kan betul gitu ya. Gitu. Gitu ya. Ini kita harus gerak cepat ya materinya karena ini kita mengulang ya. Mengulang, ini mengulang.
Nah, contoh, sederhanakanlah. Sederhanakanlah. 2 log 32 dikurangi 2 log 8, ya, ditambah 2 log 4, ya. Nah, oke, jawab. Penjelasannya begini, ya. Jadi ini 2 log 32 dikurangi 2 log 8 ditambah 2 log 4, ya. Nah, ini kalian masih ingat tadi kan? Jadi kalau ada pengurangan seperti ini bisa dijadikan pembagian, ya, seperti ini, ya. Dan ini kan dengan syarat, ya, tapi syaratnya basisnya harus sama, ya, harus sama. Ini juga bisa kalian langsung gabungkan ke sini juga bisa. Kan ini basisnya sama, bisa juga. Jadi misalnya 2 log 32 berarti kan 32 dibagi 8, ya, dikali 4. Bisa juga gini, kalian mau langsungkan begini juga bisa. Jadi ini tinggal coret dengan 2, gitu kan. Nah, jadi ini adalah 2 log 16. Nah, gitu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 4. Begitu, ya. Jadi 2 pangkat 4 itu adalah 16. Gitu, ya, tuh. Gitu. Ini kalau cara lain seperti itu. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini yang paling kita suka. 3 log 4. 3 log 4 ini kan bisa digabung, ya. 3 log 4 kali 4 log 5 kali 5 log 6 kali 6 log 9. Ini tinggal kalian lihat aja. Kalau ini sama, ini sama. Berarti ini hasilnya tinggal 3 log 9. Tuh, asik kan? Nah, 9 itu berapa? Ya udah tinggal kita hitung aja. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Yaitu 2. Kenapa? Karena 3 pangkat 2, 9. Gitu ya. Oke? Gitu oke aja ya. Yuk kita lihat lagi contoh berikutnya kali. Oke, kita lihat halaman berikutnya ya. Oh, persamaan eksponen dan logaritma. Oke. Persamaan eksponen ya. Jadi ada A pangkat fungsi sama dengan 1. A pangkat fungsi sama dengan 1. Jika si fungsinya sama dengan 0 ya. Maka fungsinya sama dengan 0. Iya, kalian ingat aja kan kalau sesuatu dipangkatkan 0 pasti 1. Jadi si fx-nya ya 0, berarti kan fx-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kalau A pangkat fungsi sama dengan A pangkat B, berarti si fungsinya B gitu kan. Tinggal disamain aja, berarti ini sama dengan ini gitu ya. A pangkat F ternyata sama dengan A pangkat G, berarti F-nya sama dengan G, gitu aja ya. Kemudian A pangkat F sama dengan B pangkat G. Nah, ini mah tidak bisa. Tidak bisa F-nya sama dengan G, tidak bisa. Karena apa? Karena basisnya beda. Ini A, ini B, basisnya berbeda. Jadi bagaimana? Jadi ternyata bisa pakai log aja. Pakai log. Kalian tambahkan di sini log. Log ini sama dengan log ini tuh kayak gini ya. Gitu. Jadi bisa kalian tambahkan log. Log ya, bukan lauk tapi log ya. Ada soal yang kayak gini nih, ada log apa ya? Ya kayak gini misalnya ya. Misalnya terus di sininya apa ya? Gini aja. Nah, ini juga bisa diakalin. Bisa diakalin dengan cara ini kan apa namanya? Ini kan ini ya. Atau nanti kita lihat di contoh aja ya. Kita lihat di contoh aja lah biar jelas. Sebentar ya. Sekarang persamaan logaritma. Iya. Persamaan logaritma. Nah, A log F sama dengan C ya. Jadi F-nya itu fungsi ya. Jadi panjang fungsi. Sama dengan C. Berarti A pangkat C itu sama dengan F gitu ya. Sama. Berarti A pangkat C itu sama dengan F gitu ya. Dimana F-nya itu harus lebih besar daripada 0. Iya. Harus lebih besar daripada 0. Jadi tidak boleh negatif ya. Ini tidak boleh negatif. So kalian cari angka berapa A pangkat C, hasilnya minus di sini. Ada enggak? Ada katanya.
Ada, ada. Min 1 pangkat 3 ya. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 ya. Bisa. Kalau ini tadi apa nih? A log C. Sebentar, saya jadi bingung. Iya. Berarti ini mah, kalau saya tuliskan berarti min 1 log 3 gitu ya, sama dengan min 1. Oh, ini A-nya sih, A-nya negatif ya. Ini mungkin asumsinya A-nya positif ya. Oke. Ya, nantilah kita bahas lagi ya. Apa tadi ya? Ada yang salah nggak? F-nya tuh yang ini ya. F-nya positif. Benar, F-nya positif. Di sini juga F-nya positif. Oh, udahlah nanti dulu ya. Oke, nanti bingung ya. Oke, A log F sama dengan A log G. Maka F-nya sama dengan G. Iya, betul. Betul ya. Misalnya iya A log 5 gitu ya. Sama dengan A log X gitu kan, seperti ini. Berarti 5 itu sama dengan X, berarti X-nya 5 gitu ya. H X log Fx sama dengan Hx log Gx. Berarti Fx sama dengan Gx ya. Iya, betul. Begitu. Ya, kita lihat contoh aja lah ya. Kita lihat contoh. Iya. Ini karena merekamnya di Bendy jadi harus dihapus. Tidak bisa di. Ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, gitu ya. Nah, ini suka nih. Ini biasanya soal-soal UN dulu teh kayak gini. Gitu. Jadi caranya adalah ini kan kita harus menyamakan basisnya dulu. Di sini basisnya 4, di sini basisnya 64. Nah, si 64 ini, 64 itu adalah 4 pangkat 6 ya. Hah? Kok 4 pangkat 3? Krik. 6 pangkat 4 pangkat 4. Oh, 2. Sorry, iya. Saya ingatnya 2. Kalau 2 pangkat 6, ya. 64 itu 2 pangkat 6 atau 4 pangkat 3 ya. Iya, kalau 4 pangkat 3 benar. Nah, 4 pangkat 3. Jadi ini langsung ke sini nih, langsung sini. Jadi ini yang atas itu bisa ditulis sebagai 4 pangkat ini, tidak berubah. Nah, si 64-nya ganti dengan 4 pangkat 3. Gitu. Nah, kemudian kalian lihat ini. Ini tuh kalau pangkat, dipangkatin lagi, tadi kan tinggal dikali aja ya. Nah, 3 kali 2, 6 kan. 6 bagi 3 berapa? 2. Oh, 2x ya. Nah, ini 4, basisnya sama, jadi pangkatnya pun sama. Jadi x kuadrat dan 2x ini sama, saudara-saudara. Jadi x kuadrat ditambah 1 sama dengan 2x gitu ya. Nah, kan harus dihapus kan. Jadi bagaimana? Nah, jadi kesimpulannya ini x kuadrat tambah 1 itu sama dengan 2x. Nah, si 2x-nya dipindahin ke sebelah kiri, ke sini, jadi minus ya. Kemudian difaktorkan. Wah, difaktorinnya bagaimana nih Pak? Gitu kan. Cara memfaktorkannya ini mudah, seperti biasa ya. Kalian lihat itu B-nya itu min 2 ya. A kali C itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 gitu. Jadi kalian cari dua angka ya, kalau dikali hasilnya A kali C, kalau ditambah hasilnya B. A kali C itu 1, B-nya min 2. Berapa angkanya? Kalau dikali jadi 1, kalau ditambah jadi min 2. Hasilnya adalah min 1 dan min 1 gitu. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 tambah min 1, min 2. Jadi ini tuh adalah X min 1 dan X min 1 sama dengan 0 gitu kan. Karena ini kan sama tuh ya, sama kan. Jadi X min 1 kuadrat. Nah, X min 1-nya jadi sama dengan 0 gitu ya. Pilih aja salah satu, mau yang ini sama aja kok ya. X-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, gitu ya.
Oke, sudah 24 menit. Oke, sedikit lagi. Ada contoh lagi di bawah. Mana nih, gimana nih? Nggak bisa bergerak. Ya. Oh ya, oke. Iya, nah sekarang soal terakhir kayaknya nih. Oh iya, benar soal terakhir ya. Penyelesaian persamaan 3 log 9 pangkat X ditambah 18 sama dengan 2 tambah X adalah P dan Q. Maksudnya gini, maksudnya ini tuh di sini tuh ada, dari sini tuh himpunan penyelesaiannya itu adalah X1 dan X2 gitu ya, nilainya tuh ada 2, untuk nilai X ini tuh ada 2. Nah, X1-nya itu adalah P dan X2-nya itu adalah Q. Nah, lalu ditanya P dan tambah Q kalau jumlah berapa, X1 ditambah X2 ini hasilnya berapa. Nah, gitu ya. Oke, caranya adalah, nah ini yang tadi maksudnya mau saya tunjukkan tuh ini. 3 log, di sini ada 3 log ya, di sini tidak ada apa-apa. Nah, caranya bagaimana caranya? Ini 3 log titik-titik ini ya. Ini biar sama ada 3-nya, ini ada 3 log ya. Ini ditambahkan juga di sini 3 log 3. Kalian tadi masih ingat kan kalau 3 log 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi A log A itu A log A 1 itu. Jadi 2 kali X dikali 1 ya. 1 dikali 2 tambah X. Kan tetap aja 2 tambah X ya. Tidak berubah nilai kan. Tidak berubah nilai. Cuman ini diakalin 3 log 3 gitu kan. Sebentar ini. Ada aneh. Bukan dikali ya. Oh ya ini. Hmm. Ya. 3 log 3. Ya. Oh gini. Oh ya gini, jadi maksudnya begini, bukan kali, bukan kali. Konsepnya begini, bukan kali. Ini 3 log 3 pangkat ya. Kalian ingat dengan konsep yang tadi nih. Kalau misalnya ada A log B ya, misalnya pangkat M. Nah, ini kan hasilnya M kali A log pangkat B. Nah, kalau misalnya A log A kan boleh juga kan A log A ya, pangkat M, berarti kan M kali A log A gitu kan. Nah, jadi M kali 1, A log A kan 1 sama dengan M. Jadi di sini tidak merubah nilai. Maksudnya gimana? Jadi si 2 tambah X ini, nah, jadi A log A ya pangkat 2 tambah X itu kan sama aja dengan 2 tambah X ya, gitu dikali A log A gitu ya. Nah, A log A-nya itu 1 gitu kan. Jadi 1 kali 2 jadi tetap, jadi tidak merubah nih. Kok coret-coret. Nah, jadi begitu. Jadi tidak merubah nilai gitu ya. Oke. Nah, bisa diterima ya. Jadi ini diakalinya seperti itu. Jadi kalau ada soal yang 3 log, ini ada log, ini tidak ada. Caranya begini. Kalau di sini misalnya 4 log, kasih aja 4 log 4 pangkat ini. Dipangkatin ya, dipangkatin. Oke, nah. Kemudian setelah itu kenapa jadi begini? Nah, yang ini itu kan sama dengan yang ini, gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi begini. Nah, kemudian setelah itu ini dipangkatin 2 tambah X. Jadi ini sama aja dengan 3 pangkat ini ditambah berikan jadi dikali. Ya, ingat eksponen tadi ya. 3 pangkat X. Nah, jadi seperti ini. Oke? Nah, kemudian ini Pak dibikin seperti ini. Kenapa? Nah, ini biar kelihatan nanti ya. Ini udah basisnya 33, ini dibikin basis 3 juga. 9 pangkat X itu kan 9 pangkat X itu kan 3 pangkat 2 ya. 9 ini kan 9 pangkat X gitu kan. Jadi 3 pangkat 2X sama aja gitu kan, seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian apa lagi nih? Oh, ini kali ini jadikan 9 kali 3X ya, ditulis seperti ini.
Ini 9 nih, ini 9. Nah, ini pindah ke sebelah kiri. Jadi 9 kali 3x. Nah, ini mau apa? Mau apa ini? Maksudnya begini. Jadi kita bikin ini sebuah persamaan kuadrat. Tapi ini persamaan kuadratnya si 3 pangkat x. 3 pangkat x gitu kan. Nah, jadi begini. Nah, saya terpaksa harus pindahkan lagi ke atas ya, sebentar. Set. Nah, gitu ya. Ini kita hapus. Nah, yang tadi itu yang ini dimisalkan jadi A, boleh B, boleh C, boleh Y juga boleh. Jadi kalau seperti ini 3x, setiap 3x, 3 pangkat x jadi A kuadrat. 9 kali 3 pangkat x jadi 9A. 18 mah tetap. Nah, maksudnya biar bisa difaktorkan seperti ini. Itu kan cara memfaktorkan kayak tadi lagi ya, kayak tadi lagi. Kalian cari kalau gimana sih tadi? Kalau dikali nah gini ya. Kalau dikali jadi 18 ya. Kalau dikali jadi 18. Kalau ditambah jadi min 9. Berapa sama berapa angkanya gitu ya. Ternyata di sini 6 dan 3. Oh, kok 6 dan 3? Coba 6 dan 3. 6 kali 3 18 ya. 6 tambah 3. Berarti bukan 6 dan 3, tapi min 6 dan min 3 ya. Min 6 tambah min 3 jadi min 9 ya. Oh iya benar-benar. Ini saya tadi lihat ke sini. Min 3 dan min 6 gitu ya. Nah, dari sini A-3 gitu kan. A-3 sama dengan 0 gitu kan. Berarti A-nya 3. Bagaimana kalau A-6-nya yang 0? Berarti kan A-nya 6 gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ini perkalian ada 0 berarti salah satunya harus 0 gitu maksudnya ya. Nah, kemudian 3 oke, ada ini. Jadi ada 2 nih. Pertama, jika A-nya 3 ya. Kalau A-nya 3. Yang kedua, jika A-nya 6 ya. Nah, kalau A-nya 3, berarti 3 pangkat X, 3. Nah, maka X1-nya adalah P. Nah, kalau 3 pangkat X sama dengan 3, berarti X-nya berapa? Gitu ya. X-nya berapa nih kan? Ini kan 3 itu kan 3 pangkat 1. Nah, berarti kan X-nya 1 ya. Kalau 3 pangkat X kemudian sama dengan 6, 6 itu adalah berapa? Nah, ini tidak bisa. Nah, makanya caranya seperti tadi dibikinlah seperti ini. Gitu, dibikinlah seperti ini. Jadi, apa tadi itu? Alhamdulillah. Jadi, 3 pangkat X sama dengan 6. Ini kan X ini pangkat ya. Pangkat. Nah, berarti ini bisa ditulis sebagai 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 6. Nah, gitu. 3 pangkat berapa yang hasilnya 6. Nah, inilah X-nya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi 3 log 6 ya. X1-nya 1, X2-nya 3 log 6. Jadi, P tambah Q ya. P tambah Q hasilnya 1 ditambah 3 log 6 gitu ya. Oke. Begitu anak-anak. Oh, rasanya masih ada satu contoh lagi ya yang belum kita bahas ya. Oh. Iya. Tapi ini waktunya sudah lumayan juga ya, sudah 34 menit tuh. Keren ya. Oke. Oh, ini malah belum dilanjutin. Oh, ini tadi. Oh, satunya 3 log 3 tambah 3 log 6. Iya, 3-nya disatuin. Ya, 3 ini tambah jadi kali ya. Oke, 3 log 18. Iya, oke. Wow, masih ada pertidaksamaan ya. Oh, oke. Masih ada pertidaksamaan. Oh, sebentar. Oh, ya, sudah. Oke. Satu lagi pertidaksamaan ya. Oke.
Ya, pertidaksamaan eksponen dan logaritma ya. Pertama, pertidaksamaan eksponen untuk A lebih besar daripada 1. Artinya kalau A-nya positif ya, untuk A positif ya, misalnya A pangkat F tidak sama dengan A pangkat G, berarti F-nya tidak sama dengan G ya. A pangkat F tidak sama dengan A pangkat G. Kok 2 kali sih? Iya, iya. Kemudian kalau yang seperti ini untuk A-nya pecahan ya. Ini maksudnya A-nya itu pecahan antara 0 dan 1, pecahan positif. A, jadi ini pecahan A pangkat F tidak sama dengan A pangkat G. Sama ya. Sama ya. Oke. Sebentar, kita minum dulu sebentar. Oke, pertidaksamaan logaritma berikutnya ya. Untuk A lebih besar daripada 1 ya, untuk A yang positif ya, dan lebih besar daripada 1. A log F lebih kecil daripada A log A pangkat M ya, maka F-nya itu juga lebih kecil daripada A pangkat M ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya. Oh, pakai stabilo aja dah. Nah, ini stabilo bukan? Stabilo kayaknya. Oh iya benar. Nah, jadi ini kan lebih kecil, maka ininya pun dia lebih kecil ya. Kalau misalnya dia lebih besar, ini dengan syarat ya, dengan syarat si apa namanya basisnya sama ya, basisnya sama. Nah, kalau lebih besar maka F-nya juga dia akan lebih besar gitu ya. Si hasil pangkatnya tuh juga lebih besar. Terus kalau di sini A ini lebih kecil, ini sama dengan yang tadi ya prinsipnya, maka ini juga lebih kecil daripada ini. Kalau ini juga lebih besar daripada ini, sama. Nah, ini yang beda itu nanti kalau pecahan. Nih, kita lihat kalau pecahannya. Kalau pecahan mah berbeda. Nah, yang berbeda itu pecahan. Jadi kalau bukan pecahan mah normal saja ya, normal saja. Termasuk yang atas juga normal saja. Kalau pecahan, nih lihat. A log F lebih kecil daripada A log A pangkat M. Tapi si A-nya pecahan. Nah, maka ini jadi berubah. Tuh, F-nya itu lebih besar daripada A pangkat M. Tuh, ya. Gitu. Kalau pecahan, khusus pecahan. Kalau dia lebih besar, ini lebih besar daripada ini, maka F-nya lebih kecil daripada A pangkat M. Gitu. Begitu juga yang ini. Jadi kalau pecahan mah dia dibalik. Ya, dibalik ya. Nah, ini dia contoh terakhir ya, contoh terakhir nih. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini kayak tadi lagi nih ya. Kayak tadi caranya. Caranya kayak tadi ini lebih kecil daripada ini. Caranya kalian bikin dulu log juga ya. Log juga. Nah, ini tuh kalau tidak ada basis, misalnya seperti log A, ini tuh artinya sama saja dengan 10 log A, gitu, seperti itu. Nah, jadi di sini ada angka 2. Jadi kalau 2, kalau mau dibikin seperti ini, jadi 10 log 10 pangkat 2, gitu, ya. Kayak soal yang tadi ya, jadi ini tuh sama aja dengan 2 kali 10 log 10, gitu ya. Gitu. Atau ini, oh iya urutannya kebalik ya. Urutannya kebalik, urutan berpikirnya kebalik. Jadi 2 itu, nah gini. 2 itu adalah 2 kali 1, gitu kan? Nah, satunya itu berapa? Adalah 10 log 10. Nah, gitu kan? Dan 2 kali 10 log 10 adalah 10 log 10 pangkat 2. Nah, gitu ya. Jadilah menulisnya seperti ini. Gitu, sip ya. Nah, jadi yang ini ya, kalau tadi mah pakai sama dengan, kalau ini pakai pertidaksamaan. Berarti ini tuh tidak sama dengan 10 pangkat 2, 100 gitu kan. Nah, ya. Lebih kecil. Jadi kalau ini lebih kecil ya. Tadi itu dengan syarat apa? Dengan syarat. Ini kan A ya. Nih, A. Tadi itu apa ya? A-nya ya. Di sini A-nya itu kan 10 ya.
10 ini kan lebih besar daripada 1 ya. Atau A-nya itu kan ini bukan pecahan. Berarti kan A-nya 10. Itu adalah bukan pecahan ya. Bukan pecahan. Nah, kalau bukan pecahan mah kalau di sininya lebih kecil, di lognya lebih kecil, berarti ini juga lebih kecil ya. Gitu. Beda kalau ada soal yang misalnya 1/2 log seket gitu kan, lebih kecil 1/2 log serset. Nah, berarti yang si sersetnya itu dia lebih besar daripada serset yang ini gitulah ya. Oke, nah si 75-nya pindah ke ruas kanan, ditambahin dengan 100 jadi 175. Jadi X-nya sama dengan 175 dibagi 25 yaitu 7 ya. Nah, yang si syarat-syarat itu dipakainya di sini. Ya, sebentar ya. Syarat-syaratnya itu dipakainya di sini nih. Nah, syarat logaritma itu bahwa ini lebih besar daripada 0. Nah, ini ternyata dipakai. Jadi tidak cukup sampai di sini. Jadi kalau kalian sampai di sini, ini belum beres, belum selesai. Masih ada syarat logaritma. Jadi kalau ada A log B gitu kan, nah isi syaratnya tuh B-nya itu harus lebih besar daripada 0. Gitu. Yang tadi tuh ya. Nah, ini harus lebih besar daripada 0. Jadi 2X lebih besar daripada 75. X-nya jadi 75 dibagi 25, yaitu 3. Nah, jadi di sini ada 2 nih. Ada X lebih besar dan X lebih kecil. Nah, di apa namanya? Koordinat kartesius ya. Jadi lebih besar daripada 3 berarti kan ke kanan ya. Ini 3, ini 7 kan. Lebih besar daripada 3 kan ini ke sana. Lebih kecil daripada 7 ini ke sana. Jadi ini ketemulah ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya itu ya antara 3 dan 7 gitu ya. Jadi nulis antaranya gini ya, antara 3 dan 7. Baik anak-anakku sekalian, ini lumayan 42 menit ya. Kalian ulang-ulang saja video ini dan memang harus diselesaikan video ini, satu materi ini dalam satu video. Kalau tidak, wah target UTBK-nya gimana ya. Jadi ini memang kalian harus bekerja keras ya. Materinya dipadatkan ya. Satu pertemuan, satu bab selesai. Begitu ya. Sampai di sini dulu ya. Selamat belajar dan jangan lupa makan, jangan lupa mandi yang bersih ya biar seger dan sehat selalu. Olahraga ya dijaga apalagi ini musim dingin. Kalian harus belajarnya lebih giat lagi, super lagi ya, apalagi di mata pelajaran yang di UTBK ini kalian harus paksakan. Kalau kalian ingin punya cita-cita yang ingin kalian raih ya kalian harus paksakan ya. Allahumma poksa ya, itu dia ya. Allahumma pokoknya dipaksa ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.